Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua penonton-penonton setia di Anggun Tani. Kali ini saya akan bahas manfaat dan kegunaan lubang gendong. Ini dia guys, lubang gendong yang baru kita bikin seperti ini. Kita tidak sengaja bikin karena waktu yang agak berebutan antara kerja dan bikin konten. Kali ini kita terangkan saja, untuk tutorialnya membuat mungkin mudah. Lain kali kita akan bikin contoh. Manfaat lubang gendong di sini. Lubang gendong pada tanaman cabai sebenarnya manfaatnya masih digunakan untuk nanti setelah masa-masa di atas vegetatif, masa setelah besarnya tumbuhan ini. Lubang gendong ini manfaatnya kelak, belum masih sekarang. Jika sekarang pemupukan masih tetap di lubang pokok, kita masih di pokoknya karena akarnya belum sampai di lubang gendong. Lubang gendong ini kenapa harus dibuat sedini mungkin? Sebab ketika jika tidak dibuat sedini mungkin, ini akan susah guys ketika sudah ada tambang seperti ini guys. Sudah ada tambang seperti ini. Inilah untuk cabai kaliber seperti itu guys. Beda dengan cabai CMK yang pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menggunakan tambang di lanjarannya guys. Lubang gendong ini manfaatnya kelak ketika sudah pohon ini sudah besar di masa vegetatif. Setelah pohon cabai ini sudah besar tinggi, mungkin bisa selanjaran ini kita pemupukan bukan di sini lagi, bukan di lubang pangkal lagi, kita udah di sini. Ini manfaatnya nanti buat pemupukan setelah tanaman sudah besar, karena akar sudah sampai sini. Ini setiap lubang kita bikin lubang gendong seperti ini guys ya. Makanya harus dibuat dari awal, maksimal sebelum lanjaran dipasang kita buat lubang gendong, dan setelah itu baru kita pemasangan lanjaran dan tambang. Di lubang gendong ini, kalau untuk manfaat sekarang belum ada sama sekali guys. Paling ya mas ketika ada hujan membantu ada masuknya air, karena ini kita tidak menggunakan drip ya. Kalau CMK yang nanti kapan satu saat kita akan review, kita pakai drip yang menggunakan kabel infus, karena dripnya di atas mulsa bukan di dalam mulsa. Nah, lain kali atau episode besok kita akan up di CMK nya. Nah ini tadi sudah tidak sempat lagi untuk membahas di CMK. CMK itu apa sih bang? CMK itu cabai merah keriting. Untuk petani-petani pemula atau yang belum paham, CMK adalah cabai merah keriting. Dan di sini juga manfaatnya lubang gendong guys ya.
Beginilah sebelum lanjaran dipasang kita membuat lubang gendong tersebut, sehingga jika akan penyiraman ini, kami sedang melakukan penyiraman menggunakan tangki seperti ini. Jika akan menambah volume air yang agak luas, bisa ditaruh di lubang gendong tersebut juga bisa. Tapi untuk manfaat utamanya adalah lubang gendong itu kelak nanti setelah masa vegetatif atau setelah pohon besar, akar yang sudah sampai di lubang gendong tersebut. Jika kita pemupukan tidak di lubang gendong, maka terlalu dekat untuk di pangkal yang sudah besar. Ini lahan yang belum kita kasih lanjaran, guys. Di awal penanaman kita lakukan dengan pembuatan lubang gendong seperti ini, guys. Ketika belum ada lanjaran, kita mudah mengerjakannya. Jika ada lanjaran dan tambang sudah membentang, itulah sulitnya kita untuk mengerjakan. Bahkan bisa mengganggu pohon cabai yang sudah berdiri seperti ini, guys. Jika sudah terpasang lanjaran, akan sulit sekali kita melakukannya. Jika kalian akan melakukan penanaman cabai kaliber, seharusnya seperti ini, guys. Sebelum lanjaran dipasang, segeralah melakukan pembuatan lubang gendong. Kelak jika sudah besar, jangan sampai pemupukan di pangkal seperti ini, ya, guys. Jangan ditaruh di pangkal sini. Bahaya juga untuk tumbuhannya jika tumbuhan ini sudah besar. Dan cara dia memakan unsur hara, pupuk-pupuk yang terkandung untuk kita kirimkan melalui lubang gendong ini, guys, yang kita kirim. Jika di sini untuk akar yang sudah panjang, ujungnya tidak memakan lagi, guys. Yang dapat hanya pangkal. Dan jika semakin besar tumbuhan ini, kita semakin tinggikan dosis. Jika dosis yang kita tinggikan terlalu ada di pangkal seperti ini, guys, maka ditakutkan akan terjadi layu dan akan mati. Itulah, guys, manfaatnya. Manfaat lubang gendong harus lebih diutamakan lagi. Lebih diutamakan dan di awal sebelum pelanjaran. Jika kita akan melakukan penyiraman, akan untuk lebih banyak lagi bisa kita disiramkan di lubang gendongnya, guys. Untuk sementara ini kita bisa melakukan penyiraman seperti ini, guys. Melakukan penyiraman seperti ini untuk di pangkal masih untuk cukup. Inilah cara kami untuk melakukan penyiraman yang selama ini kita kerjakan tanpa drip. Jadi manfaat lubang gendong itu jika akan melakukan penyiraman lebih untuk awal-awal lebih bagus juga, guys. Karena jika kita memakai mulsa yang disiram 1 titik, yang basah di situ masih 1 titik. Dan untuk
titik yang lainnya masih kering. Jika akan tumpang sari dengan tanaman yang lain itu lebih bagus guys, ketika mau penanaman cabai seperti ini guys. Jika Anda ingin melakukan tumpang sari, lakukan itu lebih bagus sebelum penanaman cabai. Contohnya tumpang sari yang bagus itu adalah jagung guys. Selain buat pelindung, dia juga bisa buat untuk lanjaran seperti ini guys. Tapi jika akan dilakukan seperti itu, inti pertamanya di dalam pengolahan tanah itu akan diperbanyak lagi untuk komposnya ya, untuk rabuk kandangnya, karena akan double hara yang akan dimakan tumbuhan tersebut. Oke guys, cukup sekian ya, dari kami tentang lubang gendong untuk tanaman cabai kaliber. Oke, tidak lupa kami selalu berdoa untuk kalian semua, semoga dipermudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan sukses selalu untuk kalian semua yang ingin mencoba untuk penanaman cabai. Oke, wassalam dari kami dari channel Anggun Tani.